Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Adapun yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat dikasih kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi, men-share tentang apa-apa saja yang perlu dimiliki oleh para tukang jahit pemula ya. Di sini ada alat, ada sepatu, ada yang lain-lainnya. Apa saja sih yang harus dimiliki oleh tukang jahit pemula? Yang pertama, satu jenis sepatu dulu ya. Yang pertama ini sepatu bebek. Sepatu bebek namanya. Ini wajib banget, ini vital banget ini ya. Wajib banget dimiliki sepatu ini buat dasaran, buat nyetik bisa nih. Setik besar, setik kecil, sejarum bisa nih. Kalau pakai sepatu ini, pokoknya ini wajib banget dimiliki ya. Yang kedua, sepatu plastiknya ada bebek tapi plastiknya. Kalau ini fungsinya buat kayak bahan-bahan yang tipis itu ya, yang licin, yang kayak perasit ya. Ini yang kedua nih, pas tuh kayak gini bisa nih kalau kesusahan pakai ini nih. Biasanya bahan-bahan tertentu gitu kadang-kadang susah pakai ini, gak enak gitu, gak apa tuh istilahnya, gak nyepot gitu, kayak ngambang-ngambang gitu ya, licin-licin gitu. Kalau pakai ini nih bisa nih, bagus. Kayak bahan, kayak daleman apa tuh namanya, kayak jaket yang licin-licin gitu ya, bisa nih pakai ini. Yang ketiga ya, sepatu kerut. Nih, yang ketiga sepatu kerut. Ini ada dua jenis yang sepatu kerut ya. Ada yang balok, ada yang kayak gini. Kalau saya lebih suka yang kayak gini nih. Karena kayak gini bisa di setel, kayak seumpamanya kurang ngerut bisa di setel lagi supaya kalau apa tuh namanya? Kalau kurang ngerut bisa di setel lagi di sini ditinggiin. Kalau pengen ngerutnya sedikit bisa digeserin, dipendekin ininya ya supaya nggak terlalu tinggi. Kalau saya lebih suka yang kayak gini nih, kayaknya bisa di setel. Kalau yang balok itu susah di setel ya. Kadang-kadang apa tuh semaunya dianya aja gitu. Kalau ini bisa di setel. Yang keempat, sepatu sledding ya. Sepatu sledding ada dua jenis sepatu kayak gini ya. Ada yang lubangnya sebelah kanan, ada yang lubangnya sebelah kiri. Kalau yang sering digunakan itu yang lubangnya sebelah kanan ya. Ini serbaguna buat sepatu sledding, buat sledding Jepang bisa, sledding jaket bisa. Kayak gini nih bentuknya. Murah di pasaran kayak gini. Yang tadi berapa ya? Yang udah keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima sepatu ini stick ya, teman-teman. Sepatu stick ini biasanya ini kegunaannya buat nyetik klep, pinggirnya itu klep ya, klep kayak kemeja gitu. Kayak yang ada skodernya buat pinggirannya yang buat nyetik kecil gitu ya. Ini kalau pakai ini, kalau semua pakai ini nyetiknya bisa sih cuman kalau apalagi kuantitasnya banyak gitu ya, nggak sedikit, pakai ini lebih mantap lagi nih, hasilnya lebih bagus. Kalau pakai ini kadang-kadang suka geor-geor gitu ya, apa tuh hasilnya itu nggak rata. Kalau kayak gini mah kayak ini mantap gitu hasilnya. Yang keenam, sepatu lilit nih ya kawan, sepatu lilit namanya. Ini kebetulan saya punyanya nomor 2 ini kawan, nomor lilit sob libat, maaf kawan. Sepatu lilit ini buat ngejahit tepi ya. Kalau bahasa garmennya ini sepatu henning ya, henning kan kalau nggak salah sih. Kalau saya sebutnya sepatu lilit ini.
sepatu lilit. Ada yang nomor gede juga, ini biasanya buat kaki ya. Ya kadang-kadang minta yang agak gede, kita kasih yang ini nih buat kaki biasanya nih. Sepatu ini nomor 5 kalau nggak salah, nomor 5 ya kawan ya, nomor 5 nih. Terus yang ketujuh sepatu nih, sepatu bukan sepatu setik, ini sepatu setik tapi yang gede ini, buat nyetik gede, tapi ini khusus buat kaos ya kawan, buat kaos. Ini buat kaos. Kalau buat katun yang kaku-kaku nggak bisa jalan ini, soalnya ininya apa tuh, nggak ada pernya ini, kecuali ada yang model buat nyetik itu yang kayak gini nih, yang kayak gini tapi modelnya gede, dia model kayak gini tapi gede ininya khusus. Ini kan ini buat nyetik yang kecil, yang pinggiran yang kecil kan. Ini ada lagi yang agak gede, dia namanya sepatu robot ini ya, sepatu robot yang gede, biar dia buat nyetiknya agak gede sesepatu gitu. Kalau yang kayak gitu yang agak gedenya itu bisa buat katun, bisa kalau buat kaos juga bisa. Kalau ini khususnya buat kaos nih, yang tebal-tebal biasanya. Rip oblong bisa pakai ini nih, nyetik rip oblong yang lehernya itu ya, bisa pakai ini. Terus alat yang harus yang punya itu lagi gunting ini ya, gunting kayak gini buat gunting benang ya, dari hasil jahitan kita putusin pakai ini nih, pakai ini. Terus lagi gunting ini ya kawan, gunting besar kayak gini. Kalau ada yang gagangnya nggak kayak gini, tapi kalau saya lebih suka yang gagangnya gede ya. Ada yang gagang kecil itu kan, yang masuk yang kecil gagangnya. Kalau saya lebih suka yang gede kayak gini. Ini buat ngerimbas bahan, buat kadang-kadang ada potongan jelek kita lurusin gitu. Kadang-kadang kalau di kompesi potongannya gak sempurna ya gitu, kita ratain pakai ini nih, gunting ini. Terus lagi kawan, yang perlu dimiliki itu nggak lupa nih, obeng. Ini obeng kayak gini juga penting banget. Ini buat buka sepatu, nyetel geser-geseran sepatu dari sini nih kawan. Nah dari sini buat ini serbaguna pokoknya. Ini harus, pokoknya buat tukang jahit pemula itu harus punya ini obeng. Tergantung modelnya kayak gimana, penting fungsinya gitu, obengnya kayak gimana aja, pokoknya mah fungsinya aja gitu. Terus yang wajib dimiliki itu obeng kecil ya, obeng kecil. Tapi saya sebenarnya sih obeng kecil ada ya yang kecil banget, cuman saya nggak punya obeng kecil. Saya pakai test pen aja nih, pakai test pen. Saya biasanya buat ini kadang-kadang setelan ininya ya, kadang-kadang buat setel. Kalau ini saya di amplas lagi nih ya, diasah ininya buat agak runcing buat masuk ke sini. Sebenarnya ada sih obeng yang kecil ya, obeng yang kecil yang khusus buat nyetel kayak gini yang ukuran kecil, cuman saya nggak punya. Saya pakainya test pen aja, diasah lagi ininya, adanya test pen gitu, diasah ininya buat nyetel ini nih. Saya bisa sih kalau pakai nyetel kayak gini pakai kuku, tapi kadang-kadang suka hancur kukunya gitu. Pakai gunting bisa, kadang kalau pakai gunting bahaya juga sih itu. Kadang-kadang kalau pakai gunting kayak gini ya, kadang-kadang ada kan pakai ujungnya gitu, nyetel pakai ujungnya gitu, kadang-kadang bahaya. Apa tuh, bisa kepleset kayak ini, bahaya. Nyaranin saya mendingan pakai obeng kecil aja ya.
Obeng kecil kayak gini bisa test pen. Masih ada sih yang lebih kecil lagi ukurannya dari yang kecil lah, yang hitam-hitam gitu ya, yang ukurannya ya 10 sentian gitu ya. Biasanya ada obeng yang kayak gini nih, khusus buat obeng yang kayak plat gitu, tapi yang plat ya, yang plat, yang min, bukan plat. yang min ininya, modelnya yang min. Buat ini buat nyetel gini nih, kadang-kadang apa tuh kekencengan, mau dikendorin mau dikencingin, enak pakai ini. Ya udah, sekian aja dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Dadah, salam satu jarum.